intelektual itu adalah mereka yang berdiri di ujung perdebatan gitu. I see, ya. Bukan yang berdiri di era VOC. 30% pendapatan Belanda itu dihasilkan dari VOC di Hindia. Hindia itu ya Indonesia kan. Gila itu kan 30% dari demokrasi misalnya. Demokrasi. Kenapa Kaisang yang tidak bermutu-mutu amat gitu? Begitu-begitu aja kan. Artinya yang sekarang foto-fotonya di Jogja udah kayak hantu di mana-mana. Jadi udah kayak sampah visual gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Dan kita akan ngobrol kembali dengan scholar kita yang baru saja menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Gadjah Mada, Pak Ade Ma'ruf. Ya. Gimana kabarnya Pak Ade? Sehat sih, tapi Liverpool kalah. Semalam nonton sampai hampir jam 2 itu. Iya, Liverpool kalah, wah. Tapi tetaplah. Tapi keep calm and never walk alone. Iya. Meskipun Alisson sama Van Dijk bikin blunder. Gitu. Oke, kapan-kapan kita bisa juga ngobrol soal bola. Bisa. Yeah. Tapi dalam suasana yang agak galau karena Liverpool kalah, tapi ada kegembiraan yang tersembunyi ya, Pak Ade ya. Tidak tersembunyi. Oh, saya ekspresikan ini. Yaitu penyelesaian program doktoral di UGM yang Pak Ade itu nulis tentang, ini ngeri banget ininya judulnya ini. Tentang The Making of Ecological Sovereignty, kekuatan kelas manajerial transnasional dalam merekonstruksi realitas. Wah, satu ini. Didasat-dasatin aja. Oke Pak Ade, kita akan ngobrol sedikit soal disertasi dan soal lika-liku lah, serba-serbi penulisan disertasi. Tapi ngomong-ngomong, ide untuk bisa mendapatkan topik yang sangat menarik ini tentang kedaulatan ekologi ini ya. Ini gimana? Apa yang mendorong, yang menginspirasi Pak Ade itu? Sekitar tahun 2011 saya punya kesempatan untuk mengunjungi teman saya di Kalimantan yang kebetulan jadi aktivis lingkungan. Dalam rangka berdiskusi dan berdiskusi tentang waktu itu mahasiswa kami itu ada yang magang. Kemudian ada proses evaluasi kira-kira apa masukannya gitu loh untuk magang di NGO lingkungan gitu loh. Nah, kemudian saya ke Kalimantan Barat waktu itu. Kemudian di kantornya itu saya lihat beragam poster tentang cara kerja NGO itu, kita sebut saja WWF Indonesia waktu itu, yang menurut saya ternyata mereka udah berada di dalam hutan gitu loh. Melakukan konservasi, melakukan kegiatan-kegiatan isu-isu lingkungan yang lain yang tidak hanya fauna waktu itu ya kan, tapi juga ada misalnya tentang forest community, tentang sustainable development dan lain. Terus saya sampai kemudian ternyata di Indonesia sekarang sejak Orde Baru tumbang, ternyata ada political opportunity structure ya, ruang kesempatan politik yang secara diam-diam ternyata sudah digarap oleh kalangan teman-teman dari NGO, dari transnasional NGO itu. Dan ternyata program-programnya diapropriasi dan juga diikutin dalam tanda kutip oleh negara terkait dengan isu-isu ekologi.
waktu itu yang terbersit di kepala saya adalah saya ingin menulis kajian yang sederhana bagaimana relasi baru antara state and NGO pasca Orde Baru kan. Karena dulu pada zaman Orde Baru kan relasinya NGO itu diblocking oleh negara kan. Karena alasan sovereignty kan. Alasan kedaulatan kan dibatasi. Kamu jangan ikut campur. Ada dalam HI itu prinsip non intervensi namanya kan. Seolah-olah kedaulatan itu jadi sesuatu yang suci, yang sakral. The sacred zone ya. The sacred zone gitu. Sovereignty of the state gitu ya. Gitu loh kan. Oh ternyata ada relasi baru. Ternyata sekarang negara dan NGO tidak lagi dalam tanda kutip membangun rivalitas. Kecuali dalam isu-isu yang hard politik kayak human right, demokrasi kan. Itu oke, negara masih bisa blocking kan. Vis-a-vis gitu ya. Tapi dalam isu-isu yang dalam tanda petik negara kewalahan dan negara tidak terluka gitu kan. Artinya negara tidak terluka itu nggak terusik lah. Nggak terusik gitu kan. Dia welcome aja gitu. Sesederhana itu tadinya gitu loh. Oh ada relasi baru. Kemudian saya lama tuh saya merefleksikan itu dan berani kemudian menuliskannya itu untuk studi doktoral saya. Udah saya simpen sih lama tuh topik itu. Tapi yang saya keep adalah itu aja. Bagaimana saya ingin mengurai relasi baru antara state and NGO yang menurut saya panoramanya udah berubah. Waktu itu belum terbersit judul yang Anda sampaikan di awal tadi gitu kan. Karena waktu itu bacaan mungkin sangat terbatas dan waktu itu sedang di dalam studi HI kajian tentang NGO sedang sibuk-sibuknya mengurai hubungan baru itu. Hubungan antara kedua aktor itu tadi. Dan Indonesia kan mengalami semacam anomali dibandingkan negara di ASEAN lainnya. Kalau di negara ASEAN lainnya kan negaranya masih sangat kekeh bisa melakukan teritorialisasi. Kamu jangan ikut-ikutan deh gitu kira-kira kan. Iya, ini wilayah saya gitu. Tapi kok di Indonesia kok dalam isu lingkungan ya khususnya ternyata kerjasama, kolaborasi kan. Nah, sesederhana itu saya renungkan. Itu diendapkannya awalnya sudah dalam bentuk proposal atau dalam bentuk catatan saja atau catatan aja sebetulnya dan dalam beberapa kesempatan dari working paper itu saya cuma di situ-situ aja kan. Tapi setelah saya ada kesempatan untuk menuliskannya dan saya mendaftar di UGM, kemudian saya diskusikan dengan beberapa, itu topik udah nggak menarik lagi katanya. Oh gitu. Jadi relasi negara dengan NGO itu udah banyak dikerjakan orang. Udah gitu. Udah kadaluarsa. Ada yang menulis tentang buruh migran kan, bagaimana kelompok buruh migran misalnya bisa secara leluasa mengartikulasikan dirinya kan, migrant care misalnya. Ada kelompok-kelompok lain. Jadi apanya katanya yang menarik gitu loh. Akhirnya saya coba menemukan apa sih keywordnya. Keyword di dalam bayangan rencana proposal saya itu ada dua waktu itu. Yang pertama tentang NGO studies. Yang kedua baru saya temukan kemudian, ternyata sovereignty mungkin yang sovereignty ini ternyata tidak banyak yang dikerjakan gitu loh. Memang itu udah pada wilayah ide banget ya. Bukan pada wilayah misalnya political power atau political entities ya. Tapi wilayah ide gitu. Wilayah ide, abstraksi dari para aktor yang tadi. Saya renung-renungkan lagi. Jangan-jangan ini soal kontestasi pada wilayah, saya menyebutnya wilayah metapolitik gitu kan. Di situ wilayah metapolitik ternyata mereka mengerjakan NGO lingkungan ini bisa melakukan materialisasi
ide-idenya dalam isu di Kalimantan Barat waktu itu atau Kalimantan pada umumnya dengan zona yang sangat luas. Akhirnya kemudian saya menemukan satu proyek yang namanya Heart of Borneo atau Jantung Kalimantan. Oh, Heart of Borneo. Ya. Ini juga dikerjakan oleh kawan-kawan dari Iya, WWF ini tadi. iya, betul, dikerjakan itu. Dan ternyata setelah saya baca-baca banyak resources tentang HOB itu jadi selling point of WWF Indonesia banget di forum internasional gitu loh. Dan itu melintas negara kan, melintas negara Indonesia, Brunei, sama Malaysia kan. Borneo kan. Makanya tidak dinamakan Kalimantan. Karena kalau Kalimantan kan secara posesif itu pasti dimiliki oleh Indonesia. Akhirnya diperluas maknanya jadi Borneo. Suatu term yang menurut saya term yang menjangkau gugusan ekologi 3 negara itu. Nah, dari situlah kemudian saya makin tertarik, ternyata 3 negara nih. Ini di international relation itu kan pokoknya kalau udah melintas-lintas gitu kan sudah masuk gitu loh. Dalam international relation. Akhirnya Heart of Borneo itu kemudian saya mengembangkan gagasan ini. Saya ingin mendiskusikan sebetulnya bagaimana adaptasi Indonesia, adaptasi Brunei, dan adaptasi Malaysia terhadap proyek ini. Oke. Tapi soalnya proyek ini memang diinisiasi oleh NGO tadi itu, dan itu potensial men-challenge sovereignty of the state gitu. Nah, saya ingin melihat pola-pola kedaulatan mana dari Indonesia yang bergeser, kedaulatan mana dari Brunei yang bergeser, dan dari Malaysia yang bergeser atau dinegosiasikan lah minimal kan. Tapi ternyata setelah saya berdiskusi dengan supervisor saya, itu juga tidak terlalu menarik gitu loh. Nanti analisisnya nanti mudah ditebak katanya. Nanti kamu cuma melihat perbandingan. Oh, Malaysia itu begini, adaptif. Indonesia misalnya agak ini resisten atau gitu. Indonesia yang berkuasa adalah NGO-nya. Dan itu menurut supervisor saya nggak menarik gitu loh. Waduh, saya bilang apa yang menarik? Udah katanya fokus aja, fokus pada bedanya S1 sama dokter kan, kata profesor saya. S1 itu skripsi itu cukup menunjukkan ada relasi yang bergeser antara Indonesia dan Amerika Serikat di era Jokowi. Itu S1, oke? Kalau S2, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dikendalikan oleh para pemodal. Itu S2 kan? Tapi S3 pertanyaannya, ide yang dimiliki oleh kalangan pemodal itu untuk berhubungan dengan Amerika Serikat itu apa? Yang menyetir di level idea gitu. Gagasannya yang menyetir itu. Nah, makanya ada dalam satu diskusi saya pernah di-challenge seperti ini. Intelektual itu adalah mereka yang berdiri di ujung perdebatan. Gimana maksudnya tuh? Jadi kan intelektual adalah mereka yang berdiri di ujung perdebatan. Iya kan, di ujung perdebatan kan. Anda kan kalau menulis disertasi itu harus banyak baca. Perdebatannya kan Anda kumpulkan kan. Iya kan? Iya, perdebatan dari rutenya itu. Sanadnya kan harus jelas kan kalau dalam bahasa hadis kan. Sanadnya kan, perawinya kan harus jelas. Iya. Nah, jadi kita itu udah berdiri di sini dan kita untuk sampai ke sini tuh sudah mengumpulkan siapa aja gitu. Oke. Nah, saya berdiri di ujung perdebatan kedaulatan. Gitu kan. Nah, dan saya harus memastikan bahwa saya berdiri itu harus punya jejak-jejaknya, jejak epistemiknya. Gitu loh. Makanya saya makin ke sini kok makin rumit gitu. Makin tertantang tapi kan. Karena menurut supervisor saya itu intelektual itu adalah mereka yang berdiri di ujung perdebatan gitu. Bukan yang berdiri di awal. Kalau di awal katanya Anda cuma copot sana, copot sini katanya. Anda sampai katanya. Tapi Anda harus berdiri di ujung dan Anda harus melihat untuk berdiri di ujung itu Anda
diperkuat oleh siapa gitu. Akhirnya oke. aduh, saya refleksi ulang kan. Setelah itu singkat cerita akhirnya udahlah, akhirnya saya mau men-challenge, saya ingin nekat, saya ingin memberikan tafsir baru aja terhadap kedaulatan lewat isu ekologi gitu loh. Gitu loh. Nah, akhirnya saya fokus di situ. Saya mengenyampingkan tentang Brunei-nya, saya mengenyampingkan tentang Malaysia-nya. Mungkin nanti besok itu agenda riset lainnya. Tapi itu menarik sebetulnya. Itu konsekuensi dari ide besar. Betul, itu yang saya rasakan berkahnya itu kan. Akhirnya udah. Nah, habis itu saya baca sebuah buku dari Amitabh Akchaya. Judulnya Amitabh Akchaya. Dia menulis tentang state making of Southeast Asia. State making Southeast Asia. South Asia making process gitu ya kan. South Asia making process. Oke. Bagaimana Asia Tenggara dibentuk dari bawah. From below. Dari bawah. Dari kalangan civil society, dari kalangan komunitas. Oh, ternyata mungkin kedaulatan juga harus kita baca dengan cara seperti itu gitu loh. Selama ini nalar kedaulatan itu sangat state centris, sangat saya menyebutnya di disertasi itu sangat miopis. Miopis itu artinya apa ya? Hanya melihat satu lensa aja, jarak dekat aja. Ternyata HOB itu melahirkan, Heart of Borneo itu melahirkan banyak fitur ekologis. Dari sustainable development, REDD, perdagangan kelapa sawit, tentang common sense, ekologi di level komunitas, di level pemerintah lokal, di level pemerintah provinsi, bahkan di level negara, dia sudah mengadaptasi itu segala fitur-fitur ekologis yang turun dari HOB itu. Artinya kan, wah saya bilang ini gila gitu loh, gagasan ini gila gitu loh, bahwa gagasan yang dirancang oleh kalangan NGO itu, saya waktu itu masih menyebutnya NGO waktu itu. Karena belum ketemu pustaka. Baru ketemu pustaka Transnational Managerial Class itu setelah saya baca Robert Cox kan. Oh, ternyata dari situlah kemudian saya menemukan, oke lah, saya ingin melihat kedaulatan dengan cara yang baru, dengan melihat social movement-nya. Bagaimana si social movement, social forces itu mengcreate, menginisiasi dan mematerialisasi. Sebetulnya disertasi saya kata kunci yang lain adalah memanajerialisasi kedaulatan. Jadi kedaulatan itu soal manajerialitas gitu lah, ujungnya. Sebenarnya kalau ini ke basicnya lah. Secara tradisional kedaulatan itu dipahami seperti apa sih? Ya, ada beberapa cara di HI itu yang melihat kedaulatan. Yang pertama, yang paling sering dijadikan rujukan adalah Westphalian sovereignty, kedaulatan era Westphalian. Itu tonggak awal di mana negara berbagi kerja dengan gereja, dengan kelompok agama. Sehingga dari situlah kemudian kedaulatan identik dengan atau kedaulatan menjadi reference bagi negara gitu. Oh, bagi negara. Itu kurang lebih sama dengan negara lah gitu kira-kira. Referensi bahwa kedaulatan itu tidak mungkin tanpa ada negara gitu loh. Tapi kan dari situ kemudian setelah berbagi kerja dengan kelompok-kelompok agama di Eropa waktu itu lewat perjanjian Westphalian, makanya disebutnya Westphalian sovereignty kan. Kemudian kan ada tragedi yang dalam bacaan saya kolonialisme, kapitalisme, neolib itu sebetulnya soal kedaulatan yang dimanajerialisasi aja dengan cara yang berbeda di tiap sejarah gitu loh. Nah, penjelasan saya disertasi saya sebetulnya ingin melihat bagaimana ketika globalisasi sekarang ini memunculkan kelas baru yang namanya gerakan sipil global. Dan mereka bisa mengerjakan isu-isu yang
mungkin negara sudah lelah mengerjakannya, yaitu isu ekologi. Isu ekologi. Gitu loh. Akhirnya cerita tentang kolonialisme bagi saya adalah cerita tentang kedaulatan yang diperluas oleh negara-negara Eropa ke Asia Afrika, ya kan? Sehingga kemudian Indonesia dijajah Belanda. Setelah itu kemudian masuk ke fase kapitalisme. Kapitalisme juga adalah fase di mana negara kemudian membangun keintiman baru, tidak dengan kelompok agama tapi dengan kelompok korporasi. Modal korporasi. Modal, betul. Ya. Makanya lahirlah kapitalisme yang mapan setelah kolonialisme kan. Ini kan juga model sovereignty yang baru juga sebenarnya. Yang baru, betul. Satu berbasis politik, Ya. dua berbasis ekonomi. Itu Betul. kan biasanya sebagai second actor of sovereignty. Betul. Gitu. Setelah itu sampai kemudian pada era neolib, menurut saya itulah titik puncak persekutuan atau apa istilahnya kolaborasi antara state and market gitu. Dan si korporasi atau pasar membutuhkan kedaulatan negara karena untuk mencari zona-zona baru industri. Betul. Okay. Si negara membutuhkan korporasi untuk modal gitu. Nah, cuma ada perbedaan penting yang mungkin tidak banyak dilihat orang. Kalau era kolonialisme itu yang terjadi adalah state make market. State makes market. Iya. Oke. Negara mencipta pasar, mencipta korporasi. Makanya ada VOC kan? Ya. VOC itu adalah multinasional paling besar di abad itu dan multinasional pertama dalam sejarah itu VOC. Menurut catatan yang saya pernah baca, di era VOC 30% pendapatan Belanda itu dihasilkan dari VOC di Hindia. Hindia itu ya Indonesia kan. Gila itu kan 30% dari pendapatan negara. Jadi kalau Anda menginjak Den Haag, menginjak Leiden, itu adalah rempah-rempah dari Indonesia gitu loh. Hasil ekstraksi VOC gitu kan. Gitu loh. Karena 30%, gila itu kan 30% sumber daya keuangan Belanda. Iyalah kalau kita ke kampung-kampung kebun-kebun teh dan segala macam itu sampai ujung Indonesia itu jejak-jejak Belanda ada semua. Iya. 30% menurut hitungan itu. Nah, jadi state make market. Tapi pada era neolib bergeser market make state. Gitu loh. Jadi si korporasi itu bisa mengatur negara gitu. Di situ yang dimaksud mencipta itu ya mengintervensi, mengatur, mengendalikan dan seterusnya. Nah, ternyata ada di luar pasar, di luar negara yang diam-diam membangun kapasitasnya, membangun powernya, yaitu kelas sosial baru, transnasional, NGO, Global Civil Society, termasuk di dalamnya kelompok agama, Muhammadiyah, NU, berjejaring di sana. Ternyata mereka dalam tanda kutip punya mainan baru nih, punya zona-zona yang mereka bisa untuk melakukan kapitalisasi terhadap zona itu. Salah satunya yang paling dahsyat adalah isu lingkungan atau isu ekologi. Ditambah dengan isu-isu hijau dan tidak hijau. Negara harus ada pertobatan ekologis katanya kan. Di debat capres kemarin muncul itu. Jadi sebetulnya isu-isu itu adalah isu yang sebetulnya adalah isu yang boleh saya sebut isu residu hasil eksploitasi yang dikerjakan oleh pasar dan negara gitu loh. Dia isu residu gitu. Tidak ada yang memperhatikan gitu loh. Akhirnya ada NGO. Isu pinggiran lah awalnya itu. Awalnya isu pinggiran, gitu. Kemudian menjadi isu sentral, terutama sejak tahun 1992 sejak pertemuan Rio de Janeiro ada Earth Summit waktu itu. Ya kan? Itu NGO semua ya waktu itu di Rio de Janeiro. Dalam sebuah buku disebutkan bahwa Earth Summit adalah satu-satunya pertemuan internasional yang didesain oleh NGO, yang fitur-fiturnya dikerjakan oleh NGO, yang
produk-produk yang dihasilkan dari situ itu NGO banget, dan negara ngikut ke dalam itu gitu. Makanya dari situ muncul istilah-istilah kayak sustainable development. Biasanya kan kalau dulu waktu saya pernah demo ngikutin teman-teman dari Invid dan segala macam itu dilakukan bersamaan dengan pertemuan G20, G7 kan gitu ya. Iya, betul. Karena dia kan ingin melakukan kritik. Kalian tuh berdosa loh. Kalian ya semacam titik awal eco anxiety itu di situ gitu loh. Kecemasan terhadap lingkungannya yang sekarang melanda generasi Z, katanya ada istilah eco anxiety kan. Makanya muncul Greta Thunberg misalnya kan. Si gadis kecil yang keren itu kan. Jadi saya lihat ternyata isu ekologi ini isu yang sangat NGO gitu loh. Kemudian mereka bikin project Heart of Borneo tuh diinisiasinya ya mungkin tahun-tahun 2000-an, kemudian baru dideklarasikan tahun 2007 di Bali. Di Bali itu. Yang mendeklarasikan pemerintah menariknya. Dari Malaysia, Indonesia, dari Brunei. Waktu itu yang tanda tangan dari Indonesia Menteri Kehutanan waktu itu. Artinya ketiga pemerintahan ini mengadopsi betul dengan legowo karena isu ini nggak men-challenge apapun juga. Mungkin bagi orang awam yang tidak melihat prosesnya, itu adalah pertobatan negara. Itu adalah inisiatif dari negara. Tapi bagi saya yang meneliti itu menunjukkan bahwa itu memang hasil materialisasi ide dari perjuangan kalangan-kalangan ini tadi ya. NGO, transnasional NGO. Tanpa melihat, kita tidak sedang melihat ini jelek atau enggak, itu urusan nanti kan. Tapi saya hanya ingin melihat bagaimana ecological sovereignty itu dikerjakan dengan sangat solid gitu loh. Kembali ke soal disertasi yang melempangkan jalan, yang memberikan jalan ke arah Pak Ade, ke arah ini nih, isu ecological sovereignty ini penting nih. Iya. Itu gimana ceritanya? Apakah hasil diskusi, kan tadi soal NGO dan state itu usang dan segala macam. Itu yang mengarahkan Pak Ade ke arah isu itu tuh dari mana itu? Sebetulnya saya itu punya 3 cadangan gitu. Disertasi untuk jangka pendek. Ada ada ini target enteng-entengan nih. Udahlah, saya ingin menguraikan posisi baru NGO tadi seperti saya sampaikan. Tapi ya itu bukan salah, tapi di challenge apa menariknya katanya kan. Ya udah, akhirnya saya cari lagi kan. Nah, yang membuat itu ya tentu saja setelah proposal itu kemudian disupervisi oleh saya mendapatkan Profesor Purwo waktu itu, Purwo Santoso. Dan dari HI-nya ada Mbak Rani dari HI-nya karena dia mendalami juga isu ini, terutama dari Mbak Rani itu dia mendalami Robert Cox yang saya gunakan itu. Robert Cox itu dipakai sebagai teori framework di disertasi ini. Jadi yang awalnya itu saya masih ingat waktu itu. Awalnya judul proposal itu menegosiasikan kedaulatan di dalam hutan. Menegosiasikan kedaulatan di dalam hutan. Iya, jadi bagaimana kedaulatan itu sekarang tidak Westphalian, tidak dikerjakan di Den Haag, di Paris, di New York, tapi di dalam hutan Kalimantan dinegosiasikan. Jadi waktu itu. Tapi menarik juga sebenarnya secara judulnya menarik itu. Tapi waktu itu dunia ilmiah, khususnya dunia S3, itu yang nulis dengan kata kunci negosiasi udah banyak banget katanya kan. Negosiasi terus nuansanya diplomatik banget gitu loh kan. Gitu ya. Ya carilah sesuatu yang memang dari HI itu harus dari bawah kalau ingin menggunakan Cox katanya kan. Ya udah, saya akhirnya fokus pada gimana kedaulatan itu dibentuk. Udah. Itu aja. Di mana kedaulatan ekologi itu dibentuk. Menarik. Kalau Robert Cox sendiri apa dia ininya, buku teorinya atau? Ya Robert Cox itu kan
generasi, ya boleh disebut generasi terakhir teori kritis di dalam hubungan internasional ya. Dia itu membedakan antara teori-teori problem solving teori dan critical theory. Problem solving theory dan critical theory itu dibedakan. Dibedakan. Jadi kalangan realis, kalangan positivis dikategorisasi oleh Cox sebagai problem solving theory. Itu bukan tidak penting kata Cox, penting terutama untuk kebijakan-kebijakan. Tapi bagaimana untuk melihat produksi kekuasaan, kan di bukunya itu kata kunci dari Cox itu gini. Ada segitiga antara ide, kapabilitas material, dan institusi. Okay. Setiap gerakan sosial yang memiliki ketiganya itu akan mampu menciptakan order atau tatanan. Siapapun, entah itu kelompok agama, entah itu Anda sebagai intelektual, jaringan intelektual misalnya, yang punya tiga itu, ide, kapabilitas material dan institusi. Nah, dia akan mampu menciptakan, Cox menyebutnya order. World order, tatanan dunia. Jadi si Robert Cox itu tidak pernah menggunakan kata international relation. Oh gitu, itu beda. Menurut dia makhluk yang beda itu ya. Berbeda ininya kata Cox. International relation itu tendensinya sangat realis, sangat menyelesaikan masalah gitu kan. Problem solving tadi itu. Tapi world order, kita ingin melihat tatanan-tatanan baru yang bergeser dari setiap gugusan historis gitu. Gitu loh. Okay. Karena menurut Robert Cox, kata kunci yang kedua dari Cox itu adalah struktur historis. Historical structure. Jadi menurut Robert Cox itu setiap zaman itu ditandai dengan struktur historis yang bergeser. Kenapa dulu Inggris menguasai dunia itu? Karena di saat itu struktur historisnya dikuasai oleh Inggris lewat ide, kapabilitas material dan institusi. Kapabilitas materialnya dia punya armada perang yang hebat, punya militer, armada perang. Idenya dia punya banyak ilmuwan yang selalu disertakan dalam kapal-kapalnya yang ngelayap kemana-mana kan. Jadi kalau ditanya negara mana yang soft powernya paling berhasil di dunia, ya Inggris ya. Apa indikatornya? Bahasa Inggris. Jadi bahasa dunia. Iya, itu kan soft power yang paling kuat kan. Iya. Okay. Coba seandainya Majapahit dulu yang ngelayap kemana-mana, mungkin bahasa PBB kan bahasa Jawa, gitu. Tapi karena struktur tadi, kapabilitas material, institusi dengan idenya mereka tidak punya. Kalau institusinya apa yang dimiliki oleh Inggris? Institusi Inggris berhasil menciptakan tatanan baru di mana dia singgah gitu. Tatanan yang kemudian kita menyebutnya ada Commonwealth. Gitu. Ya. Tatanan. So, dia bikin institusi dari sekolah, dari lembaga-lembaga dagang gitu loh. Dan itu selalu menghubungkan ketiganya itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh Korea Selatan melalui K-pop katanya soft powernya paling besar, menurut saya dia harus melihat Inggris. Belum ada. Inggris gila itu kan. Nggak bisa dibantah, itu valid gitu loh. Bahwa negara yang paling gede soft powernya, paling berkuasa soft powernya ya Inggris. Indikatornya bahasa gitu. Jadi Anglo-Saxon, Commonwealth, macam gitu. itu kan. Nah, jadi dari segitiga itulah kemudian saya menggunakan itu. Ternyata NGO ekologi transnasional atau yang dalam bahasa Cox disebut transnational managerial class. Transnational managerial class. Kelas manajerial transnasional itu ternyata punya tiga itu. Punya kapabilitas material melalui apa misalnya? Melalui mereka bisa mengumpulkan dana yang sangat hebat, ya kan? Resourcesnya banyak, dari donaturnya banyak, dari MNC ada, dari volunteer orang kaya ada, dari kerjasama multilateral juga ada,
dari pendanaan dari bank-bank besar juga ada. Gitu. Artinya mereka juga mendapatkan pendanaan dari multinational corporations juga sebenarnya. Ada, makanya saya jelaskan di fase berikutnya. Kemudian mereka melakukan manajeriality terhadap itu semua gitu. Makanya disertasi saya itu salah satu konsep yang dimunculkan adalah dunia hari ini adalah dikuasai kelompok manajer. Gitu ya. Jadi manajerialitas adalah pembentuk dunia hari ini. Apapun isunya, not only ekologi gitu. Oke, coba dimulai dari isu ekologi terlebih dahulu sebelum mungkin ke isu politik atau kemana-mana. Jadi isu ekologi kan, isu ekologi misalnya kan, idenya adalah ide ekologi kalau tadi ikutin Cox tadi itu. Ikutin Cox itu kan, kalau ekologi kan dia bagaimana itu di manage, di manajerialitas. Dengan cara apa? Dengan cara kelas transnasional manajerial yang menghubungkan antara satu sektor, satu belahan dunia dengan belahan dunia lain, tapi mereka berada dalam entitas yang sama. Jadi gini, misalnya HOB misalnya, Heart of Borneo. Oke, dia ada 22 juta hektar hutan. Kan luar biasa kan? Tapi mereka kan sudah melakukan teritorialisasi bahwa inilah zona HOB dan ini bukan HOB. Artinya yang di luar HOB adalah yang di luar manajerialitas mereka. Artinya dari situ kita bisa melihat yang di luar HOB biarin aja ada kerusakan, biarin aja, karena itu bukan wilayah zona mereka. Zona kedaulatan mereka gitu loh. Makanya salah satu kritik saya adalah bahaya dari manajerialitas itu adalah dia akan juga mengulang cerita kedaulatan yang dikerjakan oleh negara. Miopis. Gitu loh. Dan tidak menyelesaikan masalah karena yang dikerjakan adalah manajerialitasnya, bukan ekologinya. Misalnya dulu ada kajian dari sisi antropologi, ketika lingkungan misalnya dikerjakan oleh kalangan-kalangan NGO misalnya, maka di situ nature berhenti dan environmental dimulai. Di situ nature berhenti, environmental dimulai. Environmental, apa itu bedanya? Environmental itu yang terhubung dengan manajerial. Dengan proposal. Tapi nature enggak. Itu dengan sendirinya alami. Gitu loh. Gitu. Jadi environmental itu sudah ada keterlibatan manusia, proposal dan macam-macamnya di situ. Ya. Intinya sudah ada interest. Sudah ada preferensi di situ. Makanya semuanya bahasanya environmental, bukan nature. Gitu loh. Jadi ada sisi ideologisnya juga berarti di sini. Ya, persis. Nah, itu persis. Makanya itulah yang saya coba bongkar bahwa terlepas dari kapasitas mereka, bahwa ini nanti manajerialitas itu mengandung sisi bahaya. Karena dia tidak sedang menyelesaikan isu ekologi, tapi hanya memanage dengan fitur-fitur ya seperti Anda ojek pengkolan, saya ojek online. Anda sebagai ojek pengkolan, Anda mengontrol waktu Anda, tapi Anda tidak punya keuntungan apapun kan? Tapi itu Anda bisa memilih waktu luang, mendefinisikan waktu luang, ya terserah Anda. Tapi kalau saya karena terhubung dengan ojek online, saya harus bekerja dalam manajerialitas ojek online provider saya kan, target itu. Ya itulah bedanya kira-kira gitu. Jadi manajerialitas itu menurut saya pembentuk tatanan dunia hari ini. Anda boleh sebut isu lain, demokrasi misalnya. Kenapa Kaisang yang tidak bermutu-mutu amat gitu? Begitu-begitu aja kan? Artinya ya Kaisang 2 hari masuk partai jadi ketua partai. Gibran gitu. 2 tahun jadi wali kota, jadi artinya mahasiswa di Visipol di semester 6
semester 4 di UGM banyak yang lebih hebat gitu loh kan. Tapi kan kita tidak bicara hebat dan tidak hebat. Siapa yang di manage? Yang mengalami manajerialitas itu siapa? Jadi operasi manajerial ini tadi yang yang bermain ya. Jadi demokrasi hari ini soal manajerialitas gitu loh. Anda bisa jadi sangat hebat dipermak apapun bisa Anda hebat. Tapi kan ada ongkos untuk manajerialitas. Manajerialitas tidak gratis kan. Karena dia terkait dengan dunia profesional, dengan dunia expert dan dengan dunia-dunia yang berbayar yang lainnya gitu loh. Itulah yang menjelaskan kenapa sosok-sosok hari ini yang berkontestasi di DPR, yang sekarang foto-fotonya di Jogja udah kayak hantu di mana-mana. Jadi udah kayak sampah visual gitu kan. Sampah visual bagus. Itu sampah visual kan. Jadi itu kan mereka sedang terlibat dalam manajerialitas gitu. Makanya kalau kita menggunakan gagasan Cox ini, ternyata memang demokrasi itu soal manajerialitas aja. Dari yang semula biasa aja jadi sangat sophisticated. Jadi sangat canggih. Atau Anda sekeren apapun, sepintar apapun, kalau Anda tidak terlibat dalam manajerialitas itu, ya Anda tetap periferal. Gitu. Jadi isu lainnya juga gitu. Jadi yang ditantang oleh konsep sovereignty, kedaulatan ini tadi adalah kalau dulu misalnya kalau negara itu kan biasanya ininya oleh para ideolog, pemikir bangsa, founding fathers segala macam gitu ya ininya itu. Terus kemudian juga kapital itu pemegang modal. Kalau ini tadi para manajer gitu ya. Para manajer yang terhubung dalam kelas-kelas baru. Dan ternyata isinya kelas manajerialitas itu tidak cuma satu entitas, tidak cuma NGO gitu loh. Ada pebisnis di dalamnya. Ada negara yang berada di posisi manajer tentu aja kan, pengambil keputusan. Mereka terlibat di dalam konstruksi tentang ekologi ini gitu loh. Nah seperti itu saya pikir isu-isu lain juga dikerjakan gitu loh. Jadi ya misalnya misalnya Gus Baha kurang pinter apa kan, tapi dia kan memilih jadi kiai di kampung kan? Gitu tanpa ada manajemennya. Tapi kita kan sering terpukau dengan kiai-kiai yang tampil di televisi yang ada manajernya gitu. Dan orang terhipnotis kan. Hipnotis kita terhadap konten itu kan kita artinya sudah dikelabui oleh kalangan manajer. Sementara Gus Baha yang ilmunya sangat dahsyat itu dia tidak masuk ke dalam manajerialitas. Makanya istilahnya Pak Ade di sini itu merekonstruksi realitas gitu ya, menciptakan realitas sendiri gitu. Jadi menarik. Jadi demokrasi, pendidikan, sampah, isu sirkular ekonomi itu soal manajerialitas saja gitu loh. Soal manajerialitas saja. Jadi kalau dulu misalnya siapa itu namanya Benedict Anderson tentang nations itu di rekonstruksinya itu dari imagine communities, ini adalah itu salah satu yang saya pakai referensi itu, bahwa jangan-jangan kedaulatan juga persis dikerjakannya menyerupai apa yang ada pada nasionalisme. Anderson kan ketika menulis tentang imagine community, komunitas yang dibayangkan, kenapa katanya Ucok di Medan, Joko di Jawa, ya kan? Asep di Bandung, ya kan? Mereka punya common feeling yang sama. Ketika mendengarkan membaca pamflet dari Soekarno. Makanya Anderson bilang itu printed capitalism. Masuk ada koran yang menyiarkan Hatta, yang menyiarkan Soekarno, Syahrir, dan seterusnya. Bukankah katanya orang di Sumatera dan orang di Jawa tidak pernah bertemu, tidak pernah bertukar kartu nama, apalagi nomor WA kan? Tapi mereka punya common feeling yang sama tentang bangsanya. Itulah komunitas yang dibayangkan gitu loh. Dan itulah cinta gitu loh. Cinta itu kan itu gitu. Komunitas yang dibayangkan. Kata Sutarjikal Sumbahri kan
tertusuk padamu berdarah padaku. Dahsyat. Presiden penyair Indonesia. Kan setarikan kemarin gitu kan. Tertusuk padamu, darahnya di sini. Kan gitu. keren itu kan. Yang kalah Liverpool, air mata saya menetes gitu. Iya gitu kan. Jadi dari Benedict Anderson saya juga terinspirasi untuk merekonstruksi. Oh, jangan-jangan kedaulatan juga direkonstruksi dengan cara yang mirip-mirip gitu, mirip-mirip nasionalisme. Cuma sekarang kan lebih canggih kan, karena melibatkan banyak institusi, banyak kapital dan lain-lain gitu loh. Ini dahsyat. Ini disertasi harus terbit jadi buku dan dikonsumsi banyak orang nih, Pak Ade. Ini saya sedang ditantang itu saya sekarang. Oh gitu. Kemarin diminta, alhamdulillah lah. Artinya saya dulu studi lama itu saya mau bikin apa sih sebetulnya, saya sempat nanya ngapa. Berapa lama sih kalau 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun setengah saya cuti karena ada terhalang Covid waktu itu. Oh, pas masa-masa Covid juga. Iya, masa-masa Covid itu adalah masa-masa olah data dan mengkonfirmasi beberapa hasil riset lapangan. Karena saya juga kan riset lapangan di Kapuas Hulu, saya ke Danau Sentarum. Saya ke Danau Sentarum hanya untuk melihat sampai mana sih logo WWF itu. Ternyata di rumah-rumah rumah panjang di Danau Sentarum tuh banyak sekali logo WWF. Logo WWF ya. Iya, tentang program kerja di desa. Itu kan mirip-mirip dengan logo PKK kalau di Orde Baru kan. Sampai ke desa-desa kampung-kampung gitu. Berarti itu kan common sense ekologi itu berjalan gitu. Dan saya yakin bahwa mereka melakukan translasi ide-ide gagasan lingkungan pada komunitas sesuai dengan fitur-fitur yang mereka inginkan gitu kan. Tapi itu juga komunitas-komunitas lokal itu terlibat dan ini merasa owning the program. Mereka merasa memiliki dengan program itu. Ini bukan sesuatu yang dipaksakan oleh lembaga internasional ke. Itu pertanyaan yang sangat menarik dan saya juga mengkonfirmasi itu. Bagusnya sisi bagusnya yang dilakukan oleh teman-teman di WWF di Kalimantan Barat itu, mereka juga menyeleksi aktivisnya berasal dari lokal. Sehingga mereka punya cukup kapasitas pengetahuan dan punya sedikit. Saya tanya, apakah Anda tidak misalnya merasa sedang menjalankan nalar ekologi global atau menaklukkan prinsip-prinsip atau nilai ekologi lokal? Enggak, kami hanya mentranslate aja. Mentranslate dengan term-term yang baru, memanajerialitas, dan kami tidak menghilangkan esensi, misalnya nilai-nilai ekologi yang pernah hidup di masyarakat lokal. Kenapa ada penerimaan? Karena gini lah, ini menarik, banyak layer-layernya sebetulnya. Jadi kenapa juga ide-ide itu diterima oleh masyarakat lokal? Karena mereka merasa bahwa kan ketika HOB itu diinisiasi, dideklarasikan, dijalankan, Indonesia kan sedang masuk ke dalam rejim pilkada kan. Oh, pilkada kan. Desentralisasi. Artinya daerah punya kewenangan yang lebih. Nah, daerah-daerah yang punya sumber daya alam, ya biasanya alam itu menjadi korban bagi politik lokal untuk diekstraksi, dijual, dieksploitasi. Tapi dengan adanya itu, dengan adanya proses common sensing dari teman-teman NGO ekologi itu bersama masyarakat lokal, setidaknya kan mereka punya daya tawar. Ini zona HOB ini zona yang sudah jangan diutak-atik kasarnya gitu loh. Jadi dari sisi itu sebetulnya positif aja saya pikir, minimal. Makanya saya menyebutnya kedaulatan ekologi gitu loh. Dan itu valid menurut saya gitu. Dan kalau tadi yang saya pahami dari penerimaan masyarakat lokal,
ada sebenarnya harmoni antara yang disebut sebagai nature dengan environment di dalam konteks itu tadi. Lokal bisa menerjemahkan. Sebetulnya kalau dari sisi tinjauan teori kritis, harmoni itu artinya hegemoni sudah berlangsung. Oke, gitu ya. Iya, jadi di dalamnya operasi kekuasaan sudah bekerja, gitu loh. Jadi tapi itu mungkin agenda riset berikutnya. Tapi saya hanya ingin melihat bahwa kalau dulu negara-negara kolonial seperti Belanda melakukan ekstraksi sumber daya itu lewat natural resources, dikirim semuanya di kayu dan seterusnya keluar ya. Tapi sekarang yang diekstraksi adalah pengetahuan, ide, nilai, norm dan seterusnya gitu. Apakah itu sama bahayanya dengan kolonialisme? Ya kita bisa berdiskusi nanti kan. Ya kan? Lanjut, ya. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa begitulah daulat ekologi dikerjakan gitu loh, dibentuk gitu loh, di mana negara akhirnya, karena di situ negara tidak terluka sama sekali, masyarakat juga tidak terluka sama sekali, setidaknya dengan cara itu Indonesia punya fitur, punya apa ya, punya ecological vocabulary di tingkat internasional. Dalam diplomasi. Kami menyelamatkan hutan loh, itu lihat HOB kan. Nah, gitu. jadi jualannya. Yes, gitu. Dan di balik jualan itu kan ada dana lingkungan, debt swap, apa gitu di iya, gitu. Ya itu sisi ekonomi politiknya di situ sebetulnya. Oke, gitu. Benar sekali. Terakhir Pak Ade. Kalau yang Pak Ade ini soal disertasi lagi. Yang tantangan kesulitan paling susah menyelesaikan disertasi ini apa dan gimana Pak Ade melewatinya? Ya, ini mungkin karena saya udah selesai aja saya bisa ngomong gini. Waktu dulu juga jadi saya bersimpati ya sama teman-teman yang sedang mengerjakan disertasi, karena setiap disertasi, setiap topiknya, setiap proses bimbingannya itu tidak bisa kita compare dengan orang lain gitu. Entah itu ada masalah domestik, ada masalah memanage waktu dan seterusnya, itu yang biasa sering dikatakan itu. Tapi saya sangat diyakinkan pada akhirnya oleh supervisor saya bahwa saya tidak sedang menahan Anda untuk lulus. Saya hanya ingin menavigasi supaya Anda adalah orang yang berada di ujung perdebatan. Gitu lah. Intelektual tadi gitu. Ya. Nanti terakhir kita baca lagi katanya, dan kita akan tahu bahwa inilah hasil kerja Anda, kerja keras itu katanya. Ada apa ya? Ada profiling disertasinya yang jelas, ada novelty-nya yang jelas. Tapi kembali ke pertanyaan Mas Siva tadi, tantangannya ya karena kita mengerjakan disertasi itu di umur-umur yang sudah tidak bisa berkompromi misalnya dengan tulang belakang. Ini kan harus duduk dan ngetik soalnya. Kadang-kadang saya kadang-kadang merasa disertasi ini menghilangkan banyak kesempatan saya gitu loh. Misalnya kan ke kampus, karena kita sedang sekolah kita tidak bisa melakukan, tertutup lah, kedaulatan kita terbatas kan. Karena fokus ini tadi. Karena sedang sekolah kan banyak barriernya kan, banyak tidak bolehnya kan untuk terlibat dalam apapun, karena di satu sisi kita merasa dimuliakan kan, tapi di sisi lain kita juga sebetulnya sedang dikucilkan kan. Perasaan itu ada ya banget gitu. Terus kadang-kadang itu tadi nalar orang terhadap orang yang sekolah itu kadang-kadang sama kan. Pokoknya pertanyaannya kapan selesainya? Wis
nulis yang gampang-gampang wae. Bukan itu sebetulnya masalahnya. Jadi mereka kadang-kadang tidak tahu gitu loh kan. Jadi ya kita ya banyaklah cerita yang mungkin biar saya dengan istri saya yang tahu gitu loh kan. Jadi gimana manajer rumah. Tapi saya selalu berkonsultasi dengan mengobatinya berkonsultasi dengan banyak orang gitu ya. Untung di sekeliling saya banyak teman-teman yang bisa saya ajak berdiskusi. Oh, itu bisa agak relieving. Iya, iya. Artinya saya tahu mereka cukup hanya memberikan penghiburan kan. Saya tahu kan. Tapi dibanding dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tahu menahukan, enggak empatik itu kan kadang-kadang yang membantu itu jauh lebih baik gitu loh. Misalnya menceritakan pengalaman dia. Oh, saya juga untungnya supervisor saya membuat lama ini bukan dalam rangka sedang menghukum gitu loh. Tapi memang sedang mencari rute baru gitu loh. Saya rasa karena dia sebenarnya percaya bahwa betul. Ini orangnya mampu dan bisa diarahkan ke sana gitu. Iya. Saya percaya itu karena di ujung-ujung drafting, di ujung-ujung itu dibaca ulang lagi. Terus Prof Purwo bilang, kayaknya kalau digeser ke sini mantap ini katanya. Waduh, energi. Enggak katanya, energi Anda belum habis katanya. Oh gitu. Jadi memang di push beyond the limits gitu ya, kira-kira gitu. Karena kita memang di kepala kita kan kita membayangkan juga soal administrasi yang kadang-kadang itu membuat kita hopeless kadang-kadang kan. Tapi ya itu supervisor saya, kopromotor saya selalu bilang bahwa saya selalu senang kalau ada komentar gini. Sebetulnya kalau dari sisi gagasan konten udah nggak ada masalah. Terus dalam hati, terus yang ada masalah apa kan? Kok dilanjutkan terus kan? Itu udah saya dengar 1,5 tahun yang lalu kan. Sebetulnya udah oke katanya kan. Pujian di awal itu nggak ngaruh ya. Iya. Nunggu tapinya ini. Ya, nunggu tapinya itu kan. Aduh, saya bilang apalagi ini kan. Tapi ya happy ending akhirnya dengan ujian kemarin, dengan apresiasinya, dengan respon impresi yang mereka berikan. Saya merasa perjuangan saya itu dihargai gitu dari sisi akademik gitu. Dari sisi akademik. Dan nilainya 39 lagi ya. Nyari sempurna itu. Enggak juga. Saya masih mengerjakan beberapa bagiannya karena itu diminta untuk segera dibukukan. Dipublikasi sebagai buku. Iya, ya mudah-mudahan. Ya kalau kata Prof Purwo yang selalu mengatakan berulang-ulang, Anda baru memulai petualangan katanya. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan lah. Ada berkahnya gitu. Oke, insyaallah kita tunggu bukunya terbit karena itu sangat menarik isunya. Ya. Dan tadi itu konsep tentang kedaulatan yang men-challenge Westphalian konsep of sovereignty itu. Saya pikir ini bagus ini podcast ini nanti ada segmennya tentang how to finish translation. Itu bagus itu untuk mencari pengalaman orang dari berbagai. Betul. Kadang-kadang berbagai universitas kan punya gayanya sendiri, gaya kebijakannya sendiri. Belum lagi supervisor punya gaya sendiri. Ini juga topik juga kadang-kadang topik yang kita bahas dari draft dengan yang produk akhir kadang-kadang kan agak beda betul. Karena mengalami perjalanan itu tadi mengalami perjalanan terus kemudian berbenturan dengan supervisor yang mau nggak mau kan kita harus menyesuaikan dengan itu. Oke deh, kalau masih bisa saya dengar. That's okay. Ya. Oke, gitu Pak Ade ya. Nanti kita tunggu terbitnya buku dan kita bisa diskusikan lagi di sini. Oke. Insya Allah kita ketemu lagi dan buat yang sedang mengerjakan disertasi juga atau karya-karya ilmiah yang lain, ya jangan putus asa. Pokoknya selama udah ketahuan identitas intelektualnya, rutenya,
Ya, soal waktu aja Soal seperti waktu saja ya. Jangan dengerin tuh orang-orang yang udah disiplinnya beda, kadang-kadang kan nanyanya template banget tiap hari, nanyanya template banget. Kapan rambung? Template banget kan. Ya saya respect sama teman-teman yang sedang garap disertasi. Iya. Dan ya kita tidak bisa ngasih petunjuk apapun karena saya juga merasa. Tapi setiap disertasi pasti ada cerita masing-masing di baliknya. Ada cerita perjuangan. Dan keringat yang yang disertasi beneran loh ya. Yang beneran, bukan sekedarnya tadi itu, enteng-entengan tadi itu. Oke deh. Oke, dulu. Oke, nanti ngobrol lagi. Sip, tema-tema yang lain insyaallah. Ketemu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.